selamat datang di podcast kita. Nama saya Vinda Permata Hayati, saya host kali ini bersama pembicara kita Bapak Agus Suparman sebagai Kepala Sekolah. Tema hari ini itu tentang pembentukan karakter siswa-siswi berprestasi. Nah, menurut Bapak, definisi karakter siswa berprestasi itu seperti apa? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Kalau kita ngomong tentang karakter siswa berprestasi, berarti kita ngomong tentang dua kata utamanya. Yang pertama tentang karakter, yang kedua tentang prestasi. Yang pertama karakter dulu. Kalau misalkan kita lihat karakter, saya pernah baca dari beberapa buku tentang karakter. Ada satu ilmuwan yang kalau tidak salah namanya Chaplin, yang mengatakan bahwa karakter itu adalah sifat yang tetap, yang terus-menerus, atau yang kekal, yang akan menjadi ciri kepribadian seseorang. Jadi kalau misalkan contohnya, saya setiap keluar rumah itu selalu pakai topi. Nah, itu nggak akan menjadi karakter atau ciri khas dari saya gitu kan. Sehingga kalau ada orang yang nanya, kamu kenal Agus nggak? Agus yang mana? Agus yang selalu pakai topi. Nah, itu salah satu karakter definisi berdasarkan Chaplin. Terus Sarkawi juga mengatakan, itu kan secara umum ya, kalau Sarkawi sudah ke arah yang lebih spesifik, bahwa karakter itu bisa didefinisikan atau bisa disamakan dengan kepribadian. Kepribadian yang menjadi ciri kepribadian seseorang, jadi gaya hidupnya, sifatnya, itu menurut Sarkawi. Jadi karakter itu pasti akan terbentuk secara lama. Jadi tidak mungkin karakter itu tiba-tiba muncul, tapi karakter itu akan terbentuk dari bentukan-bentukan yang anak tersebut atau misalkan orang tersebut dapat, baik dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakatnya. Itu tentang karakter. Yang kedua, kata yang kedua itu prestasi ya. Oke, kalau prestasi, saya lebih suka prestasi itu didefinisikan oleh Kamus Oxford. Bahwa prestasi itu kategorinya hampir sama dengan achievement. Nah, achievement itu kata dasarnya achieve. Yang dimaknai di kamus tersebut dengan gain by effort atau reach by effort. Jadi memperoleh sesuatu dengan usaha atau kerja keras. Nah, itu baru prestasi. Jadi kalau misalkan kita melakukan sesuatu tanpa kerja keras tapi berhasil, itu bukan prestasi, tapi itu kebetulan. Nah, jadi prestasi itu tidak bisa diraih dengan tiba-tiba. Gitu. Jadi prestasi itu harus dipersiapkan secara matang, harus diusahakan secara sungguh-sungguh, harus diusahakan dengan kerja keras yang terus menerus. Ada satu makna yang meskipun saya kurang setuju dengan pendapat tersebut gitu ya. Pendapat Thomas Alva Edison yang mengatakan bahwa keberhasilan atau prestasi seseorang itu diperoleh dari 99% kerja keras, 1%-nya bakat. Nah, tapi saya jujur tidak begitu setuju ya. Karena beda kerja keras yang berbakat dengan kerja keras yang tidak berbakat. Jadi meskipun kita tidak berbakat, asal kita mau kerja keras, pasti kita misalkan akan memperoleh hasil tersebut. Jadi seperti itu. Jadi ada karakter, ada prestasi. Karakter itu identik dengan kepribadian, kalau prestasi itu identik dengan hasil dari sesuatu kerja keras. Nah, jadi seperti itu. Kalau menurut Bapak tuh, kata kebetulan yang Bapak bilang tadi, itu semua orang punya kata kebetulan itu atau enggak? Semua orang, kalau menurut saya semua orang pasti punya kebetulan. Misalkan kita melakukan sesuatu, kita tidak persiapan, kebetulan, nah itu bahasa kebetulan. Nah, kebetulan kita berhasil, nah itu kebetulan. Jadi semua orang kalau misalnya kebetulan bisa kebetulan, cuman kadarnya sangat kecil. Kebetulan itu tidak lebih dari 5%. Tapi kalau prestasi, kalau misalnya kita bekerja keras, gitu kan, keberhasilannya bisa 90%. Jadi seperti itu. Nah, kira-kira hal apa aja yang diperluin untuk punya karakter siswa berprestasi, Pak? Untuk
yang diperlukan siswa untuk bisa berprestasi, yang jelas yang pertama dia harus punya pengetahuan. Pengetahuan tidak mungkin bisa diraih tanpa literasi. Jadi seorang siswa kalau mau berprestasi, yang pertama dia harus punya pengetahuan dengan cara literasi, yaitu dengan membaca buku yang banyak, mempelajari berbagai macam misalkan pengetahuan yang diperlukan sama dia. Yang kedua, dia juga punya minat, bahwa dia itu minat terhadap apa yang dia pelajari. Nah, karena kalau misalkan anak tersebut tidak punya minat, pasti dia akan ogah-ogahan dalam mempelajarinya. Nah, terus yang ketiga, dia harus punya bakat. Nah, karena beda kata saya tadi bahwa kalau misalkan dia tidak punya bakat, kita akan sangat berat sekali untuk menggalinya. Tapi kalau misalkan orang tersebut punya bakat, pasti tidak akan susah. Gitu. Contoh, orang yang punya bakat melukis, dengan dilatih 1 tahun saja, dia bisa jadi pelukis. Tapi orang yang tidak punya bakat melukis, dia dilatih 1 tahun, tidak mungkin dia bisa pandai melukis seperti yang punya bakat. Jadi bakat juga harus Yang terakhir, dia harus masih punya motivasi yang tinggi. Nah, karena dengan motivasi yang tinggi, dia pasti akan bisa mewujudkan apa yang dia cita-citakannya. Jadi kalau menurut saya, untuk bisa mewujudkan prestasi itu ya 4 macam itu harus ada di anaknya semua. Jadi kayak gitu. Kan Bapak sebagai kepala sekolah nih. Betul. Kalau ada murid yang punya karakternya kurang baik, terus apa yang bakal Bapak lakuin sebagai kepala sekolah? Jadi kalau misalkan saya punya, biasa ya, yang sudah saya lakukan, kalau saya melihat ada anak yang karakternya kurang baik, biasanya saya ingatkan. Saya ajak ngobrol secara baik-baik, gitu. Saya anggap anak sendiri, bahwa ya seperti ini kurang baik. Sebaiknya kamu lepas yang seperti ini, kamu ganti dengan hal-hal yang baik yang bisa misalkan meningkatkan kemampuan kamu. Nah, jadi seperti itu. Kalau dia misalkan masih melanggar, nah, saya biasanya ajak ngobrol lagi, cuman berupa teguran. Kan kamu kemarin sudah diingatkan, kenapa kok masih melakukan hal yang tidak baik ini? Gitu kan. Nah, yang ketiga, saya udah mulai tegur beneran, gitu kan ya. Bahwa kamu kalau misalkan berikut dengan ancamannya atau misalkan sanksinya, kalau misalkan kamu masih tidak bisa berubah, ya mungkin kamu akan kena sanksi seperti ini. Sampai anak tersebut mudah-mudahan bisa menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu ya memang sesuatu yang kurang baik. Sehingga mudah-mudahan dengan cara yang halus, cara yang baik. Kadang-kadang kan sekolah itu terkenalnya sekolah ramah anak ya. Jadi kita dengan konsep seperti itu, mudah-mudahan bisa berubah karakter anak tersebut jadi tidak baik menjadi baik. Jadi itu kalau misalnya yang biasa saya lakukan seperti itu. Dari pengalaman Bapak tuh biasanya sanksi-sanksi apa aja yang Bapak kasih ke mereka? Biasanya kalau sanksi, saya biasanya teguran. Yang kedua, kita undang orang tuanya, bukan dipanggil. Saya tidak pernah memanggil orang tua siswanya, tapi kita undang orang tuanya untuk kita ajak diskusi. Berdasarkan pengalaman saya, dengan seperti itu, dengan koordinasi kami dengan orang tuanya, sedikit banyak akan berpengaruh terhadap anaknya. Jadi anaknya tersebut, ternyata sama orang tua saya tidak setuju dengan saya berperilaku seperti itu. Sekolah juga tidak setuju dengan perilaku yang seperti itu. Sehingga ya mudah-mudahan itu rata-rata sih guys, tingkat ketidakbaikannya jadi menurun. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Itu kan untuk karakter siswa yang kurang baik. Gimana cara Bapak menilai karakter siswa secara keseluruhan? Wah, kalau misalkan menilai karakter siswa secara keseluruhan ya agak susah ya. Soalnya setiap orang itu pasti di samping dia punya karakter baik, pasti ada karakter tidak baik. Dan kami pun tidak bisa misalkan masuk terlalu jauh ke dalamnya. Karena kami kan di lingkungan sekolah.
Jadi di lingkungan sekolah itu kan paling hanya 8 jam. Jadi kami hanya bisa memantau selama anak tersebut di sekolah. Tapi kalau misalkan sudah di luar sekolah, kita juga kan tidak bisa memantau. Jadi kami jaga karakter baiknya itu selama dia di dalam sekolah saja. Kalau di luar sekolah, kita sudah tidak bisa ikut campur lagi. Karena apalagi sudah tidak menggunakan seragam. Nah, itu kan hak mereka. Jadi yang memantau itu orang tuanya. Makanya harus terjadi sinergi antara orang tua dan sekolah sehingga karakter anak itu menjadi baik. Jadi kayak gitu. Terus kenapa kok sekarang itu lagi digalakan sekolah dengan pendidikan karakter? Jadi sekarang itu sekolah-sekolah itu ditekankan untuk penguatan pendidikan karakter. Karena pendidikan karakter itu kan terbentuk dari 3 lingkungan. Yang pertama lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan sekolah, yang ketiganya itu sudah lingkungan tempat dia bermain. Nah, kenapa kok PPK penguatan pendidikan karakter itu diutamakan di sekolah? Karena pemerintah menilai bahwa anak tersebut ada di sekolah lama. Kalau lagi tidak daring atau misalnya lagi tatap muka, anak tersebut akan ada di sekolah selama 8 jam. Nah, sehingga dengan 8 jam, kalau misalkan itu bisa dilatih untuk membentuk karakter baik, maka itu akan sangat efektif. Sehingga banyak orang tua yang ingin menitipkan anaknya di sekolah-sekolah yang berkarakter baik, meskipun mahal. Misalkan, kalau di saya ada sekolah IT, Islam Terpadu. Itu sekolah, itu diburu sama masyarakat karena karakternya baik. Mereka bisa membentuk anak-anak yang berkarakter baik, anak-anak yang siap berprestasi. Nah, padahal sekolah tersebut kategori mahal. Tapi di bulan Februari kan kita pembukaan siswa baru itu di Juni ya. Ini di Februari itu udah penuh. Saking anak orang tua itu ingin menitipkan anaknya di sekolah tersebut. Kenapa seperti itu? Karena orang tua menilai bahwa karakter anaknya itu kalau masuk di sana karakter baiknya bisa dibentuk. Nah, saya pun berharap nanti di sekolah ini di SMA saya bisa menerapkan karakter baik, karakter siswa yang siap berprestasi. Karena bukan gampang membentuk karakter siswa berprestasi. Contoh, saya waktu di sekolah saya yang lama, saya membentuk karakter itu sekitar 3 tahun. Baru sekolah saya bisa diakui. Dari sekolah yang tidak diakui, sekolah yang tidak berprestasi, sampai sekolah itu bisa memperoleh prestasi-prestasi yang sangat tinggi. Contoh, medali emas OSN. Medali emas OSN untuk siswa, tapi bukan untuk guru. Nah, jadi saya di sana itu berusaha mengurangi jam tidak belajar anak. Jam dia belajar anak. Kalau sudah kelas 12, di sana itu belajar sampai jam 4. Bukan sampai jam 3. Kenapa? Karena kita tambah 1 jam untuk yang eksak. Yang ini. Nah, sehingga anak tersebut dengan terus kita kasih latihan-latihan yang banyak. Di kami itu di sana sudah ada konsep bahwa karena ingin kerja keras ya, ada konsep bahwa 100 soal per hari. Jadi anak tersebut harus bisa menyelesaikan 100 soal per hari. Nah, itu muncullah karakter kerja keras, pantang menyerah, bukannya terus berusaha terus mencari. Nah, itu karakter itu sehingga yang bisa mengangkat atau misalkan bisa meningkatkan kemampuan siswa dalam kemampuannya. Nah, setelah kita misalkan melihat anak-anak kita itu sudah terlihat kemampuannya, kita adu supaya dia mempunyai daya saing. Jadi berjuangnya lebih lagi, bukan di tingkat sekolah lagi, tapi sudah di tingkat misalkan kota, misalnya naik lagi ke tingkat provinsi, naik lagi ke tingkat nasional, dan naik lagi ke tingkat internasional. Jadi alhamdulillah waktu kemarin tuh di sekolah saya kita pernah menjuarai Olimpiade Kebumian di Prancis, dapat medali emas. Itu dari hasil usaha kerja keras kita, bentukan karakter kita supaya kita bisa memiliki siswa-siswa yang berprestasi. Nah, kalau misalkan tidak seperti itu, nggak bakalan.
Jangan ngomong prestasi kalau tidak ada kerja keras. Jangan ngomong prestasi kalau kita masih mau main, gitu kan. Dan saya ingin ingatkan di sini bahwa soalnya ini cukup penting harus saya angkat di sini. Di sini itu banyak siswa yang salah kaprah. Konsepnya, salah kaprahnya itu seperti ini. Masa SMA itu masa bermain. Oh, itu salah besar menurut saya. Justru masa SMA itu masa berjuang habis-habisan untuk menentukan masa depan. Kenapa seperti itu? Nah, karena kalau misalkan anak tersebut berjuang habis-habisan di SMA, belajar benar-benar di SMA, terus kerja keras di SMA, saya yakin materi-materi SMA pasti dia akan kuasai. Betul kan? Taruhlah 85% materi SMA dia kuasai. Pas mau ke PTN, pasti ada seleksi. Ada yang namanya SBMPTN, ada yang namanya jalur mandiri, gitu kan ya? Nah, kalau misalkan penguasaan 85%, dia mau kemana? Mau masuk mana? Pasti masuk. Kedokteran UI, pasti masuk. Perminyakan ITB, pasti masuk. Jadi yang menentukan segalanya itu bukan nanti di perguruan tinggi, bukan. Tapi masa SMA ini. Jadi saya ingin ingatkan ke anak-anakku sekalian yang ada di SMA 21, jangan sampai Anda membiarkan masa SMA ini lewat. Karena di masa SMA ini adalah kalau saya setir dari orang tua saya, masa SMA ini masa perjuangan dengan darah, keringat, dan air mata. Masa SMA. Kenapa? Karena kalau SMA-nya bagus, Anda mau melanjutkan kemana pasti dia masuk. Saya mau jadi arsitektur, masuklah SAPPK, ITB. Saya mau jadi dokter, masuklah ke dokteran, dan pasti masuk. Asal Anda bisa memanfaatkan waktu SMA ini sebaik mungkin. Dapat berjuang, bekerja keras di SMA ini sebaik mungkin. Nah, kalau misalkan untuk yang lain setelah SMA kan lain lagi ya. Dengan hasil kerja keras itu pasti akan berbuah kenikmatan, pasti akan berbuah manis. Jadi tidak mungkin misalkan kita usaha itu tidak akan tidak akan membawa hasil. Iya kan, jadi seperti itu. Jadi usaha itu tidak membawa hasil. Contoh saya pribadi dulu saya senang gitu kan. Saya mewajibkan diri saya sendiri 2 jam itu untuk belajar dan menyelesaikan soal-soal matematika. Nah, itu wajib. Nah, hukumannya sanksi yang diberikan terhadap diri saya sendiri. Kalau saya tidak bisa 1 soal, saya puasa 1 hari. Dan hasilnya ini saya bisa memperoleh medali emas OSN. Saya juara 1 nasional untuk bidang matematika. Jadi seperti itu. Jadi ini medali emas yang saya peroleh tahun 2011. Dan setelah itu saya tidak boleh ikut lagi. Karena sudah dapat medali emas. Nah, ini buah hasil dari perjuangan yang lama. Jadi tidak bisa misalkan begitu saja. Dan saya pun sangat berharap di sekolah ini nanti anak-anakku semua itu berjuang. SMA gunakan perjuangan. SMA itu banyak konsep yang salah. SMA itu masa main, wah itu salah besar. SMA itu masa berjuang, masa kerja keras. Nah, nanti buah manisnya Anda masuk ke perguruan tinggi yang Anda mau. Alhamdulillah untuk tahun ini kita baru meluluskan 83 orang. Dari 83 orang itu hanya 30 orang yang mau belajar ke perguruan tinggi. Coba bayangkan, SMA kan cuma 30 orang. Nah, kan itu ya. Tapi alhamdulillah dari sekolah ini kita sudah meluluskan, meskipun itu lulusan pertama, tapi sudah 6 orang masuk PTN. Itu prestasi bagus menurut saya. Soalnya jarang-jarang ada sekolah yang baru meluluskan, tapi sudah bisa meluluskan ke PTN. Nah, biasanya PTS. Tapi di sini mudah-mudahan ini modal yang cukup bagus untuk nanti adik-adiknya yang ada di sini semua, bahwa kakak kelas saya bisa 6, berarti angkatan saya harus 20 gitu. Angkatan berikutnya harus 25, angkatan berikutnya harus 30. Sehingga saya berharap sekali nanti lulusan SMA 21 bisa 80% itu masuk PTN. Ya, itu yang saya ini. Nah, itu kalau misalnya udah seperti itu kategorinya prestasi. Kita sudah bisa membentuk siswa-siswa yang berprestasi. Kita sudah bisa membentuk karakter-karakter siswa yang berprestasi. Nah, yang seperti yang tadi ya. Nah,
jadi seperti itu kalau menurut saya gitu. Jadi seperti itu. Kan kalau dibilang Bapak itu termasuk salah satu siswa yang berprestasi. Gimana cara Bapak memanage waktunya secara kita kan butuh konsistennya ya Betul, Pak. betul, betul. Nah, gimana tuh secara konsisten waktunya gitu gimana Pak? Ya, jadi kategorinya saya juga udah telat sebetulnya waktu itu. Jadi saya diingatkan, saya baru sadar itu, saya itu orang kategori ya, orang pinter-pinter gitu. Jadi kalau misalkan membagi waktu itu agak susah ya. Tapi ada satu konsep belajar yang selalu saya pegang, bahwa belajar itu ingin apa sih? Kan ada 3 macam. Yang pertama, belajar ingin nilai, iya kan? Sehingga banyak anak-anak saya, misalnya ya anak-anak siswa gitu kan, siswa-siswa saya karena belajarnya ingin nilai, dia ulangan sambil belajar. Mengerti ulangan sambil belajar? Iya, iya. Iya, ulangan sambil nyontek gitu kan ya. Itu kan ulangan sambil belajar. Nah, jadi itu konsepnya karena belajar ingin nilai. Iya. Nah, itu paling jelek menurut saya. Jadi mereka menghalalkan segala cara untuk memperoleh nilai. Yang kedua, belajar ingin bisa. Nah, kalau belajar ingin bisa, berarti dia hanya sebatas belajar. Kekuatannya tidak akan terlalu besar. Setelah bisa, udah. Nah, seperti itu. Nah, yang saya pakai bukan itu. Tapi belajar karena gengsi. Gengsinya gengsi apa tuh Pak? Jadi gengsi. Jadi di mana-mana terkenal ya. Maaf ya, saya nggak nyambung di sini ya. Maaf. Terkenal si Agus pintar. Nah, dengan kita memperoleh label pinter, kita nggak mungkin masuk kelas kalau kita tidak bisa. Jadi orang belum bisa, saya udah bisa. Orang belum belajar, saya sudah belajar. Orang belum menyelesaikan soal, saya sudah tamat. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi saya selalu berkonsep bahwa belajar karena gengsi. Nah, sekarang begini, kenapa bimbel-bimbel yang mahal itu penuh? Karena gengsi. Gengsi. Saya sudah belajar di sana loh, bimbel yang mahal saya nggak bisa. Jadi dia bekerja lah dengan baik, dia belajar lah dengan baik sehingga bisa meningkatkan ini. Kenapa sekolah-sekolah favorit itu penuh? Karena gengsi. Daya saing di dalamnya juga sangat kuat. Nah itu, jadi konsep saya itu hanya belajar karena gengsi. Saya kalau misalkan udah konsepnya belajar dengan gengsi, manajemen waktunya pasti akan sangat bagus. Saya bisa tidak tidur 2 hari 2 malam kalau menghadapi soal yang susah. Jadi kayak begitu. Jadi karena saya nggak mungkin masuk gitu kan, nggak mungkin masuk kelas kalau saya tidak bisa gitu kan ya. Jadi kalau ada anak orang nanya, saya harus bisa, bukan ingin bisa gitu. Belajar karena ingin bisa beda dengan belajar dengan harus bisa. Nah, belajar harus bisa itu kategorinya belajar karena gengsi gitu kan ya. Jadi saya tuh kadang-kadang belajar misalkan menghadapi masalah dari jam 8 malam, tahu jam 5 pagi. Itu udah nggak kerasa. Nah, karena kita, ini saya belum bisa, jadi buka semuanya gitu kan ya. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi banyak yang diterapkan di sekolah saya, di sekolah saya yang lama ya. Mudah-mudahan nanti di sini juga bisa diterapkan. Banyak anak yang seperti itu. Dan emang seperti tadi, usaha tidak akan membohongi hasil. Anaknya lolos semua. Kata MTB, kedokteran UI, terus aktuaria, itu udah aman gitu kan. Asal misalkan kita bisa menerapkan segala sesuatu yang menurut kita lebih baik gitu kan. Terus untuk kalau misalkan untuk memperoleh hasil kan ada belajar ya. Gaya belajar seseorang itu bisa beda-beda. Yang jelas kalau misalkan mereka mau berjuang lebih baik dan mereka bisa menentukan gaya belajarnya sendiri, nah itu is okay. Tapi kalau misalkan mereka belum bisa menemukan gaya belajar sendiri, ikuti yang sudah berhasil gitu kan ya. Kayak ada orang tua sekolah saya yang lama. Pokoknya Pak Agus, anak saya harus selesai 100 soal per hari. Orang berkonsep 1 soal 3 menit, anak saya tidak. 1 menit 3 soal. Jadi kan orang konsepnya 1 soal 3 menit, dibalik sama dia 1 menit 3 soal.
Wah, itu konsep yang misalkan yang saya juga sangat suka karena saya juga suka cepat gitu kan ya, cepat dan tepat. Gitu. Tapi kalau dengan latihan yang terus gitu kan ya, itu pasti bisa. Oh iya, ada pengalaman saya pribadi. Saya itu banyak tidak bisanya waktu SMA. Jadi saya hanya belajar cuma sedikit waktunya. Dari jam 7 sampai jam 2. Itu waktu itu kan tidak ada handphone, tidak ada apa-apa. Jadi tidak banyak gangguan. Saya mengerjakan soal tidak bisa. Akhirnya saya lihat jawabannya. Kalau tidak ada jawabannya, saya nanya ke guru. Nah, nanti besoknya saya kerjakan lagi soal itu. Masih tidak bisa, saya nyontek lagi dari jawabannya. Saya bisa mengerjakan satu soal itu 5 kali. Satu soal dengan yang sama. Tapi 5 kali, gitu kan ya? Karena saya masih nyontek. Saya akan berhenti mengerjakan soal itu kalau misalkan saya itu sudah tidak nyontek. Nah, itu pertamanya. Minggu pertama saya paling bisa mengerjakan 5 atau 10 soal. Tapi sudah minggu kedua, minggu ketiga, saya misalkan bisa mengerjakan soal, misalkan dalam waktu yang saya tentukan, asalnya cuma 5 atau 10, saya bisa 50. Nah, jadi prosesnya sangat bagus gitu kan ya. Jadi intinya kalau misalkan kita mau berprestasi, kita harus kerja keras dan kita pun harus rela ada yang dikorbankan. Waktu main kita tidak ada, waktu kita nonton TV tidak ada gitu kan ya. Jadi seperti itu. Nah, terus satu lagi yang jangan lupa, supaya kita tidak timbul sombong, jangan lupa berdoanya gitu. Jadi Syukur belajar, ya Pak. iya, usaha belajar dan berdoa supaya kita tetap menjadi orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kita gitu kan. Dan tadi kita ngebahas tentang gengsi nih ya Pak. Iya. Untuk menjadi sekolah favorit itu kata Bapak kita butuh gengsi supaya bisa melahirkan siswa berprestasi. Nah, tapi banyak dari kita siswa-siswa SMA 21 yang berpikir bahwa sekolah ini tuh sekolah buangan. Nah, menurut Bapak tuh gimana sih Pak? Tanggapan Bapak? Tentang sekolah buangan, saya sangat kurang setuju kalau ada dibilang sekolah buangan. Meskipun yang masuk ke SMA 21 itu emang kebanyakan pilihannya di pilihan kedua. Misalkan pilihan pertama di 11, pilihan keduanya di SMA 1. Nah, artinya itu terbuang dari SMA 1 masuk ke SMA 2. Jadi dianggaplah bahwa SMA 2 itu SMA buangan. Tapi yang saya ingin tekankan di sini, ini sekolah yang bisa maju lebih baik. Jadi jangan berpikir bahwa sekolah ini adalah sekolah buangan. Nah, karena sekolah ini sudah menjargonkan bahwa kita akan menjadi sekolah terbaik di Jawa Barat. Nah, jadi kalau sekolah terbaik nggak mungkinlah sekolah buangan. Jadi seperti itu. Jadi saya berharap tanamkan di diri kita masing-masing bahwa sekolah ini adalah sekolah terbaik di Jawa Barat. Nah, sehingga mudah-mudahan nanti kedepannya prestasi kita juga akan mengikuti ke arah sana. Jadi banyak prestasinya sehingga terwujudlah sekolah terbaik di Jawa Barat. Jadi sekali lagi untuk anak-anakku sekalian, sekolah ini bukan sekolah buangan. Kita siap berjuang untuk melepaskan label itu. Nah, dari sekolah buangan menjadi sekolah favorit, sekolah terbaik. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi, SMA 21 itu bukan sekolah buangan. SMA 21 itu adalah tempatnya orang-orang yang siap berprestasi. SMA 21 adalah tempat digodoknya orang-orang yang berkarakter baik dan berprestasi yang tinggi. Jadi, tapi sekali lagi tanpa dukungan dari anak-anakku sekalian, ya nggak mungkin misalkan sekolah ini bisa terwujud seperti itu. Jadi mari kita tanamkan di diri kita masing-masing, baik siswanya, baik gurunya, bahwa kita siap berjuang untuk menjadikan SMA Negeri 21 itu menjadi sekolah terbaik di Jawa Barat. Setuju semua kan? Setuju. Oke, jadi seperti itu. Karena kalau mindset kita tetap sama kata buangan, kita nggak bakal berhasil. Betul. Ya, Pak? Nah, jadi kalau mindset kita misalkan sekolah ini sekolah buangan, kita sampai kapanpun tidak mungkin bisa bergerak dari nama itu. Karena itu ya kalau misalkan menurut saya sih kata-kata itu adalah doa gitu kan ya. Kalau kita masih menanamkan di kepala kita atau di hati kita sekolah ini sekolah buangan, ya selamanya juga akan menjadi seperti itu. Jadi mari kita tanamkan diri kita masing-masing bahwa sekolah SMA Negeri 21 itu adalah sekolah terbaik di Jawa Barat.
Nanti setelah terbaik Jawa Barat kita akan merintis menjadi sekolah terbaik di Indonesia. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi tidak ada sekolah buangan. SMA Negeri 21 bukan sekolah buangan. Saya tegaskan sekali lagi. Sekolah SMA 21 bukan sekolah buangan. Sekolah SMA 21 adalah sekolah tempat orang-orang yang berprestasi. SMA Negeri 21 adalah sekolah terbaik di Jawa Barat. Jadi seperti itu. Yang tepuk tangan. Tepuk tangan, Mak. Terus saya mau tanya lagi, kira-kira kapan kita sebagai pelajar harus mulai membentuk karakter jadi siswa yang berprestasi? Oke, jadi membentuk karakter siswa berprestasi tergantung, gitu kan ya. Kalau misalkan saya bilang harus membentuk karakter itu dari SD, nah, kan Anda kan khawatir ya, karena SD SMP sudah terlewati. Jadi kalau misalkan mau membentuk karakter yang untuk berprestasi, bentuklah dari sekarang. Tidak ada kata terlambat. Saya aja ingatnya di kelas 3 SMA awal tahun itu masih bisa berprestasi gitu. Apalagi anak-anakku sekalian yang sekarang baru masuk gitu kan ya, baru masuk kelas 10. Asal kita mau, asal kita bisa bekerja keras, insya Allah akan menghasilkan sesuatu yang baik, prestasi yang baik. Jadi menurut saya kapan kita membentuk karakter ya seawal mungkin. Di mana kita ingat, di mana kita sadar, di sanalah kita akan membentuk karakter baik, gitu kan ya. Jadi kalau misalkan yang kelas 10 ya mulai dari kelas 10, yang kelas 11 ya ayo, mulai dari sekarang kita mulai bergerak semuanya untuk menjadikan diri kita itu adalah karakter yang berprestasi, karakter yang mempunyai karakter baik, prestasi yang tinggi, sehingga Anda nanti kedepannya itu akan bisa lebih baik dari yang lain. Saya selalu menanamkan di diri saya, pokoknya saya tidak boleh lebih dari 3 ke bawah. Jadi prestasi saya harus 1, 2, 3. Karena kalau misalkan kita juara 1, 2, 3, kemanapun kita mau, pasti kita ada jalannya. Jadi seperti itu. Jadi tanamkan karakter, itu misalkan karakter berprestasi, semangat berprestasi mulai dari sekarang. Yang kelas 10 ya mulai dari kelas 10, kelas 11 ya mulai dari sekarang kelas 11, kelas 12 ya dari kelas 12 gitu ya. Nah, sehingga kelas 12 itu masih punya waktu sekitar 9 bulan. Sama dengan mengandung berarti ya. Nah, jadi bayangkan kalau misalkan mengandung 9 bulan tidak melahirkan seorang bayi. Nah, berarti kalau misalkan Anda sekarang berusaha sebaik mungkin, insya Allah akan membuahkan hasil yang baik gitu kan ya. Anda mau kemanapun insya Allah bisa gitu. Tapi harus bisa memanfaatkan waktu dari sekarang. Kalau kita mau menjadi berprestasi, harus ada yang dikorbankan. Tidak mungkin misalkan prestasi tidak ada yang dikorbankan. Orang lain jalan-jalan, kita nggak jalan-jalan, kita mengerjakan tugas, kita misalkan belajar gitu kan. Orang lain misalkan main game, kita masih belajar gitu. Nah, jadi kalau orang Sunda bilang itu lamun perih keluar perah. Kalau kita bekerja keras, pasti akan membuahkan sesuatu yang manis, gitu ya. Jadi menurut saya seperti itu untuk kapan kita membentuk karakternya. Berarti kunci berprestasi itu usaha, Betul. berkorban, Betul. sama memanage waktu dengan baik. Iya. Ya, Pak? Dan satu lagi disiplin. Oh. Iya. Susah itu, Pak. Tidak ada keberhasilan tanpa kedisiplinan ya. Susah sekali. Iya. Nah, mungkin dari apa yang Bapak bilang masih banyak nih, mungkin beberapa ada anak siswa yang nggak peduli. Misalkan siswa yang nggak peduli akan karakter baik atau prestasi belajar mereka, apa dampaknya, Pak? Kalau misalkan mereka terus-terusan mempertahankan karakter yang kurang baik, itu akan dampaknya ke mereka sendiri. Mungkin sekarang mereka tidak akan merasakannya, karena ini masih tahap SMA. Tapi kalau karakter yang kurang baik itu mereka pertahankan, misalkan sampai nanti mereka misalkan menjelang dewasa, itu dampaknya itu pasti akan berimbas. Salah satu contoh ada cerita seperti ini. Di luar negeri, kalau tidak salah itu di Prancis, ada mahasiswa kita, mahasiswa yang dari Indonesia itu di sana. Setiap dia mau masuk kereta atau tram atau misalkan bis umum, itu kan biasanya kita bayar karcis ya. Karena tidak ada pemeriksaan, dia tidak bayar. Lolos gitu kan. Selama bertahun-tahun dia seperti itu. Akhirnya dia lolos dengan cum laude.
dengan nilai yang sangat tinggi. Tapi harus ingat, itu dia mempunyai karakter yang tidak bagus. Nah, sekali dia karena dia merasa dia hebat, akhirnya dia melamar ke melamar pekerjaan, dan tidak ada satupun perusahaan yang mau menerima dia. Nah, karena ternyata yang dia rasa tidak ada yang melihat, ternyata retrekan semua. Bahwa mohon maaf, kami tidak bisa menerima Anda karena Anda tidak jujur. Tidak jujur kenapa? Anda selalu naik kereta tidak bayar. Anda selalu naik bis tidak bayar. Baru dia merasa sedih. Dan dia ya istilah kasarnya, oh ternyata karakter yang seperti itu tidak baik, gitu kan ya. Jadi jangan sampai kalau misalkan ada yang mempunyai karakter yang kurang baik dipertahankan. Nah, kenapa? Karena imbasnya itu ke depan. Kedepannya itu pasti tidak akan baik, gitu kan ya. Nah, terus mending kalau misalkan dia disadarkan seperti mahasiswa yang tadi. Kalau dia tidak disadarkan seperti itu, dia masuk misalkan punya anaknya juga memiliki karakternya. Saya nggak tahu misalkan gimana jadinya nanti negara kita misalkan kalau misalkan semuanya mempunyai karakter yang seperti itu. Nah, jadi bagi yang mempunyai karakter kurang baik, ya segeralah dirubah karena itu imbasnya itu nanti ke depan. Bukan di sini saja, bukan di sekolah saja, tapi nanti masuk ke lingkungan masyarakat Anda juga tidak akan terlalu disukai. Masuk dunia kerja juga, misalkan Anda juga kurang agak susah untuk diterimanya. Begitu masuk kerja, karakter kurang baik itu pasti akan berpengaruh juga, sehingga nanti mungkin saja Anda akan kena cepat PHK, gitu kan ya. Jadi sekali lagi, mari sekarang kita buang karakter-karakter yang kurang baik. Mari kita tingkatkan karakter baiknya. Ingat loh, sekolah kita itu punya visi membentuk insan yang berkarakter baik. Nah itu, jadi mudah-mudahan nanti karakter-karakter tersebut kita bisa muncul dengan baik, sehingga nanti lulusan SMA 2 itu benar-benar mempunyai karakter yang baik. Ya, jadi seperti itu. Satu lagi nih pertanyaannya Pak. Di mana para siswa bisa mendapatkan media yang baik untuk pembelajarannya terutama di masa pandemi kayak gini? Waduh, agak susah juga ya. Kalau di Zoom kan susah banget tuh ya Pak. Iya, jadi sekali lagi, jadi ini ada satu momen yang sangat bagus gitu kan ya, bahwa ini masa pandemi. Ini saat melatih siswa-siswa kita belajar mandiri. Anda jangan rugi kalau misalkan belum diajarkan guru Anda sudah baca. Itu yang harus dilakukan. Orang-orang yang berprestasi itu pasti sebelum guru mengajar dia sudah baca. Nah, jadi begitu guru menerangkan apa yang dia baca kurang mengerti langsung jadi paham. Nah, jadi seperti itu. Jadi sumber-sumber belajar di masa pandemi itu jelas. Kalau dari Zoom saya ya keberhasilannya paling 40%, 50% lah gitu kan ya. Nah, jadi yang perlu ditingkatkan ya sekarang itu sumber belajar banyak. Internet itu banyak. Kalau Anda mau matematika untuk OSN, Anda tinggal buka Pak Edi Heramanto. Kalau misalkan untuk latihan-latihan soal, Anda bisa blog 6 gitu, Anang blogspot. Nah, itu juga banyak gitu kan ya. Ya tinggal Andanya mau atau enggak gitu kan ya. Kalau misalkan Andanya mau, pasti mau belajar. Nah, terus kalau misalkan di sini juga, kalau misalkan ada kesulitan, guru-guru Anda itu selalu standby. Nah, jadi Anda bisa konsultasi dengan gurunya. Nah, tapi ingat, setelah konsultasi jangan ditinggal. Setelah konsultasi itu pelajari lagi supaya lebih paham. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk belajar teknik belajar di masa pandemi ini, tidak ada lagi. Kuncinya ada di diri kita masing-masing, di diri anak-anakku sekalian semuanya. Yang mau misalkan maju, belajar. Karena di masa pandemi ini kadang-kadang yang setahu saya belajar itu main game. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu sangat salah. Saya kalau lagi belajar saya tidak pernah misalkan main gitu, ngobrol enggak gitu. Jadi kalau lagi guru lagi menerangkan itu saya perhatikan benar-benar. Sehingga tidak ada miskonsepsi yang disampaikan guru ke saya. Sehingga alhamdulillah saya ya istilah kasarnya prestasi saya cukup baiklah gitu kan ya. Nah, jadi saya juga berharap anak-anakku sekalian di masa pandemi ini silakan temukan gaya belajar sendiri, tapi gitu kan ya, tapi
Jangan membiarkan diri Anda terlena sehingga Anda begini aja saya bisa, gitu kan ya. Soalnya pasti di masa pandemi ini soal-soalnya juga nggak akan terlalu berat. Saya pribadi memberikan soal itu tidak ada yang berat. Saya yang sederhana lah gitu kan ya. Nah, kalau kadarnya biasanya saya mengeluarkan kadar yang 70%, mungkin di masa pandemi ini saya mengeluarkan soalnya kadarnya cuma 40%. Nah, jadi dengan begitu kita bisa melihat bahwa kemampuan anak-anak sekarang dengan belajar di masa pandemi ini pasti kemampuannya itu hampir setengahnya di bawah yang waktu kita tatap muka. Nah, jadi kalau misalkan anak-anaknya tidak berjuang secara terus-menerus dan berjuang secara baik, pasti akan agak susah. Tapi sumber banyak ya, sumber bisa dari internet, dari buku. Makanya tadi salah satunya itu pengetahuan. Syarat orang menjadi berprestasi itu dia harus punya pengetahuan. Nah, pengetahuan itu diperoleh dari mana? Pengetahuan itu diperoleh dari literasi, dari membaca. Jadi jangan sampai misalkan Anda mau berprestasi tapi membacanya kurang. Nah, jadi ini tumbuhkanlah minat baca. Saya punya pengalaman. Waktu saya SMA itu saya pernah malas belajar, malas baca. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya minjem buku Wiro Sableng 3. Saya harus selesai semua. Selama 1 minggu saya baca buku Wiro Sableng. Karena saya suka dengan buku itu. Setelah itu saya baliknya. Nah, begitu saya belajar lagi, misalkan saya belajar baca buku PKN. Baru 2 lembar sudah ngantuk. Wah, jauh kan gitu ya. Akhirnya motivasinya muncul. Saya kemarin baca buku Wiro Sableng, 1 hari saya bisa membaca 300 halaman. Masa ini baru 4 halaman sudah ngantuk? Wah, akhirnya kita paksa. Gengsi ya Pak? Iya, gengsi supaya misalkan kita juga kalau ditanya teman itu pasti bisa, harus bisa gitu kan ya. Nah, jadi kayak begitu. Jadi yang saya bingung sekarang itu ya kayak gini. Pas belajarnya misalkan tidak maksimal, anaknya juga santai. Sehingga pasti kalau misalkan kondisinya begitu, pasti kita akan prestasi belajar kita pasti akan terpuruk. Pasti akan jatuh, gitu kan ya. Makanya kemarin untuk kelas 12 yang kemarin juga kita ada tambahan. Tambahannya tidak daring, tapi tatap muka. Tapi prokesnya bagus, gitu kan ya. Saya juga jaga prokesnya, 1 kelas cuma 10 orang, gitu kan ya. Nah, sehingga kita bisa meningkatkan kemampuan anak-anak kita. Dan satu ya, saya kalau bisa mulai dari sekarang itu kita punya idola. Ada karakter idola. Karakter idola saya itu 1, Dragon Ball. Pernah nonton film Dragon Ball nggak? Ada karakter yang namanya Son Goku. Saya itu ngefans banget sama Son Goku. Kenapa tuh Pak? Nah, kenapa? Karena Son Goku itu sosok yang pantang menyerah. Semakin dia dikasih lawan yang berat, semakin usahanya semakin gila-gilaan, gitu kan ya. Nah, jadi saya juga berharap semakin saya mendapatkan persoalan yang berat, saya semakin semangat. Nggak nyerah gitu ya Iya, Pak? tidak ada kata menyerah di Son Goku. Meskipun sampai mati dia masih berjuang, gitu kan ya. Nah, jadi kayak begitu. Jadi otomatis kalau misalkan kita punya sosok karakter yang kita suka dan karakter tersebut bisa menginspirasi kita juga akan mengikuti apa yang dia lakukan. Nah, jadi saya orangnya pantang menyerah, gitu kan ya. Karena karakter yang saya ikutin dia, gitu. Nah, jadi untuk pembelajaran 1, tidak boleh menyerah. Kalau ada soal susah jangan ditinggal, gitu kan ya. Terus misalkan kita bisa mencari dari mana saja. Sumber belajar sekarang itu sudah tidak terbatas. SMA 21 itu sekarang sudah melengkapi buku-buku pelajaran secara cukup lengkap. 10, 11, 12. Bahkan sekolah lain tidak menyediakan buku mandiri, kita ada buku mandiri. Jadi kalau misalkan kurang latihan soal, datang ke perpustakaan SMA 21. Di sana pasti ada buku-buku mandiri yang isinya latihan-latihan soal semua, gitu kan ya. Jadi kita SMA 21 itu lagi berjuang untuk memenuhi fasilitas-fasilitas yang diperlukan siswa untuk berprestasi. Nah, jadi saya berharap manfaatkan itu sebaik mungkin supaya prestasi anak-anak sekalian itu bisa meningkat dengan baik, ya. Jadi seperti itu. Jadi ya kalau misalkan saya katakan ya, mari kita wujudkan SMA Negeri 21 menjadi sekolah terbaik di Jawa Barat, ya. Okay. Dari perbincangan kita tuh kan mungkin banyak yang termotivasi nih ya Pak. Amin, mudah-mudahan. Nah, menurut Bapak punya saran nggak sih
untuk pelajar-pelajar yang baru termotivasi ini dalam belajarnya? Oke, bagi pelajar yang baru termotivasi sekarang gitu Pak ya, mari kita tingkatkan prestasi kita dengan baik gitu Pak ya, dengan cara masing-masing. Kalau misalkan Anda belum punya cara tersendiri, Anda bisa menggunakan cara yang sudah terbukti keberhasilannya, yaitu misalkan mengerjakan 100 soal per hari. Nah, jadi dengan misalkan seperti itu, kita bayangkan 100 soal per hari. Kalau misalnya yang kelas 12 kali 9 bulan, 9 bulan itu 270 hari. Berapa ratus ribu soal yang bisa sudah Anak kerjakan? Masa kita misalkan nanti pas SBMPTN tidak bisa menyelesaikan soalnya kan gitu ya. Jadi mudah-mudahan banyak yang termotivasi sehingga bisa meningkatkan motivasi belajarnya ya. Udah lama banget nih Pak, berarti sekarang bakal ditutup aja podcastnya. Terima kasih udah nonton podcastnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.